Bacinto di kanan guru, ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola. Ya, kali ini gua ditemenin sama Bang Uda Agung Harsya ya. Di sini ada sedikit Minang Mahimbau connection. Kali ini kita ditinggal sama Uda kita Bang Hardiman Koto yang ke Qatar jalan-jalan ya. Waduh, luar biasa. Udah foto-foto depan stadion 974 ya kan. Ya, udah nonton berapa pertandingan nih? Kayaknya dia nggak putus tuh, nonton terus jam 10 nonton, jam 2 nonton. Karena deketan ya. Deketan, jarak stadion nggak begitu jauh, bisa ngejar ya kan. Ya, kali ini nggak jauh, kita berdua akan bahas seputar Piala Dunia Qatar 2022, apa saja yang sudah terjadi, hal-hal yang menarik, poin-poin menarik. Begitu juga mungkin diakhiri dengan prediksi 8 besar perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Oke, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, ketemu lagi, balik lagi di Piala Dunia. Akhirnya kita sudah menemukan 8 tim yang lolos ke perempat final. Banyak sekali kejutan pastinya, Bang Harsya ya. Asia akhirnya gagal. Padahal sudah ngirim 3 ya ke 16 besar. Iya. Jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Iya. Tapi nggak ada yang tembus ke perempat final. Mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Bijak sekali ya Bang PG ya. Gue jujur kecewa, terutama Jepang ya. Setelah hype-nya demikian hebat, babak pertama udah unggul leading 1-0, disamain satu sama, akhirnya sayang sekali Wakabayashinya nggak keluar di adu penalti. Loh, menurut lo Jepang apa sih yang bikin dia gagal kemarin tuh? Iya, gue pikir emang di antara 3 tim Asia lain harapan paling gede kan harusnya di Jepang ya. Iya. Selain mereka ketemunya relatif imbang, lawannya lawan Kroasia kan. Iya. Australia ketemu Argentina, Korea Selatan ketemu Brazil. Iya. Harusnya peluang itu ada untuk Jepang untuk bisa ke 8 besar. Iya. Apalagi mereka ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol 2-1. Terus tapi pada pertandingan lawan Kroasia memang kayaknya belum cukup ya semua itu ya, semua upaya, semua perjuangan yang ditunjukkan Jepang. Karena di babak gugur itu kayak butuh mentalitas yang lebih gitu untuk bisa melaju jauh. Kalau di grup kan kita bisa kayak ada strateginya, ada game manajemennya karena di fase grup. Jadi satu pertandingan lu bisa imbang dulu nih, tahan imbang, yang penting jaga peluang untuk lolos. Kemudian simpan pemain misalnya, di pertandingan berikutnya baru all out misalnya ya. Tapi di babak gugur itu kan per pertandingan ya, satu per satu. Jadi harusnya langsung inform gitu. Sayangnya memang Jepang nggak cepat, entah mereka nggak terlalu berpengalaman di babak gugur meskipun sudah 2 kali lolos ke babak gugur, tapi ini aja nggak cukup gitu. Jadi kalau semua orang bilang oke, terima kasih Jepang sudah memberikan yang terbaik, pelatihnya sampai membungkuk. Tapi kalau gua pribadi itu semua belum cukup karena we expect more dari Jepang. Harusnya lebih Jepang ini. Jadi harusnya kita kecewa dengan Jepang, bukan mungkin memuji ya. Ya benar lah kita memuji perangai mereka ya, sikap mereka, behavior mereka, kamar ganti tetap bersih, pemain dan pelatih memberi hormat kepada penonton. Tapi secara di atas lapangan harus apa ya? Harus achieve something, dan kadang-kadang untuk achieve something ini kan kita harus nakal ya. Ya mungkin Jepang ini terlalu sopan, masih gitu. terlalu polos kayaknya. Gue sepakat sih, mentality fase knockout dengan pertandingan biasa di fase grup tuh beda. Dan bicara mentality urusan knockout, urusan extra time, itu Kroasia tuh udah jagonya. Dari Piala Dunia 2002 kalau nggak salah. Dan kita lihat juga Kroasia bisa dengan santainya gantiin Modric ya. Kemudian juga Kovacic diganti juga kalau nggak salah. Diganti Kovacic. juga. Bahkan Perisic juga ditarik. Jadi seolah-olah mereka sudah yakin, gue bakal menang nih di adu penalti. Jadi nggak apa-apa, gue simpan tenaga untuk pemain-pemain andalan gue untuk di babak berikutnya. Jadi apalagi Kroasia bagus memang kan, rekor di 2018 kan mereka 2 kali lolos dari adu penalti sampai semifinal. Itu juga mungkin modal dari pelatihnya, confidence untuk menang lawan Jepang. Pengalaman main di fase knockout, main di extra time, pengalaman adu penalti, mungkin itu yang membuat beda sehingga Kroasia
lebih unggul kali ini. Ya jujur gue kaget tuh ketika Modric ditarik. Ketika Kovacic ditarik gue mungkin mikirnya ya Kovacic emang di Chelsea juga nggak pernah jadi penalti taker. Perisic ditarik, top skornya Kroasia gitu kan, sepanjang masa kan di Piala Dunia khususnya. Nah ini ternyata pede gitu pelatihnya. Ya akhirnya terbukti ya. Samurai Blue masih gagal, Samurai Blue. Ya itulah mentalitas yang bicara ya. Dan kita lihat juga kalau kita lihat komposisi 8 besar, ternyata mayoritas tim-tim bisa kita bilang tim elit ya. Tim elit semua yang elit ya, kecuali Maroko. Maroko menang adu penalti lawan Spanyol. Jadi kalau di awal turnamen kita lihat banyak kejutan, Jepang ngalahin Jerman dan Spanyol, kemudian Korea Selatan ngalahin Portugal. Nah, di babak knockout ini mulai real deal, the real dealnya di sini gitu. Jadi ini bukan fase grup lagi dan ya apa mau dikata sudah tidak ada kejutan lagi selain Maroko mengalahkan Spanyol melalui adu penalti. Iya, bicara Spanyol nih, gue juga dari awal waktu itu ketika kita bertiga sama Bang Hardiman juga, gue memang tidak mengunggulkan Spanyol kali ini. Satu karena terlalu Barca sentris ya, yang kedua juga pemain-pemainnya masih terlalu muda sih kalau menurut gua. Gavi, Pedri dipercaya gitu, bahkan harus Rodri dikorbankan jadi center back gitu untuk seorang Sergio Busquets yang biasa bermain bareng dengan Pedri dan Gavi. Ya jujur gua tadi malam cukup happy ya Maroko berhasil menumbangkan Spanyol. Walaupun itu artinya jadi skema objektif 8 tim unggulan gagal nih ya. Jadi salah satunya harus diganti oleh Maroko. Tapi padahal Spanyol menang 7-0 ya di pertandingan pertama ya. Nah, itu juga mungkin faktor Costa Ricanya emang terlalu lemah ya. Ya gue ngeliat juga tadi malam ketika Spanyol berhadapan sama ini Maroko lagi-lagi di bek kanan agak unik ya, dia mainin Marcos Llorente yang selama ini nggak pernah main, justru biasanya Azpilicueta atau Carvajal. Nah ini tiba-tiba dia mainin Llorente, terus Morata yang kemarin bagus, kembali lagi dia mainin Asensio sebagai false nine ya. Ya mungkin itu juga yang buat Spanyol seperti susah untuk bikin gol. Pas nonton pertandingan tadi malam itu, gue mix up feeling ya, selain salah satunya senang menyaksikan sejarah baru di Piala Dunia kali ini. Maroko untuk pertama kali bisa tampil di 8 besar Piala Dunia. Tapi juga gemes gimana gitu sama Luis Enrique ya. Kayak apa ya? Ini kayak Euro juga, Euro yang kemarin dia tampil tampil meyakinkan, ada gregetnya. Gitu ada gregetnya. Tapi di saat-saat menentukan dia melempem. Kayak rengginang kebanyakan angin gitu. Asik. Nah, ini terjadi lagi gitu. Dia di pertandingan pertama 7-0 dan semua orang bilang Spanyol. Wah, ini Spanyol dan Prancis waktu itu kan ada final ideal untuk turnamen kali ini. Tapi lama-kelamaan ya ternyata cuma sampai di situ saja Spanyol. Bahkan kalau kata orang itu Spanyol mungkin mengalah dari Jepang supaya dapat jalur yang lebih mudah. Ringan. Memilih Maroko memilih Maroko. Ternyata memang ya kelas Spanyol di situ sebenarnya. Jadi mereka nggak bisa yang meraih kemenangan meyakinkan gitu. Dan Lucho ini kayak lama-lama kayak Pep juga, mungkin Pep Guardiola, overthinking masa ya itu Llorente jadi bek kanan padahal ada Aspi, ada Carvajal. Kemudian juga Thiago nggak dipanggil. Thiago Alcantara. Gue juga menyayangkan Gerard Moreno, striker. Tapi memang sudah agak menurun. Ya. Dani Olmo juga dipasangnya lebih banyak di kiri, padahal di Euro dia bagusnya di false nine di tengah gitu. Dan juga satu lagi adalah dia meminta para pemain latihan penalti 1000 kali di klub masing-masing untuk mempersiapkan diri kalau nanti di turnamen siap menjadi eksekutor. Ternyata nggak berhasil juga, nggak ada yang masuk kan eksekutornya Spanyol. Jadi buat apa gitu semua persiapan si Lucho ini. Oh sama satu lagi, dia sibuk streaming. Iya, dia lewat Twitch. Dia setiap hari atau waktu senggang dia live video streaming. Jadi dia menjawab pertanyaan dari penonton. Tentang taktik, mungkin tentang non teknis. Waktu itu pernah ditanya soal
Asensio ya. Asensio. Atau Ferran Torres yang pacaran sama anaknya. Iya. Nah itu ditanyain di Twitch dan dijawabkan sama Lucho di sesi itu. Kemudian juga soal taktik pilihan dia kenapa mainin false nine, dia bilang itu bukan false nine, itu juga di live streaming itu. Nah jadi mungkin sama kayak Jerman mungkin sibuknya dengan kampanye politik. Iya. Nah, Lucho ini sibuknya mikirin konten gue berikutnya apa ya gitu. Udah mulai mikirin konten, mikirin calon mantu ya, jadi nggak fokus kan? Harusnya fokus ke turnamen aja. Iya, emang banyak tim-tim yang ribet dengan politik pada akhirnya nggak perform kan, khususnya Jerman. Udah diingetin sama YouTube, Achtung baby, awas baby, ya pakai bahasa Jerman, kan macem-macem. Akhirnya YouTube juga yang bilang kan, Bono juga akhirnya jadi hero buat Maroko kemarin, luar biasa tuh Bono. Yang bilang I still haven't found what I'm looking for. With or without you, I can't live. Ini ketahuan generasi kita jadi. Ya, gue di satu sisi happy Hakim Ziyech melaju ke perempat final ya kan, perwakilan Chelsea udah pasti masuk. Apakah Potter menyaksikan? Itu pertanyaannya kan. Potter is watching ya. Nah, gue sebenarnya gini ya, di Piala Dunia kali ini agak unik sih gue pribadi ya. Biasanya Piala Dunia sebelumnya kalau ada pemain Chelsea itu gue selalu doain semoga lolos sampai final. Di Piala Dunia kali ini moga tim lu kalah, ya kayak Kovacic gue harapin kalah kemarin lawan lawan Jepang, menang adu penalti ya kan. Soalnya dia sebelum World Cup ini cederanya belum sembuh 100%. Jadi dia di manage sama Potter tuh main cuma 45 menit per game. Harus gantian dengan RLC ya kan segala macam. Ya ini main full ya, udahlah dia masih lanjut apa boleh buat ya kan. Oke, Korea. Kenapa Korea bisa diantem Brazil tuh sedemikian parah tuh? Gue juga kaget juga. Iya, kalah teknis ya, secara individually kan memang kalah ya, teknik dan lain-lain lah. Secara pengalaman juga Brazil segalanya di atas Korea Selatan. Tapi satu aspek juga yang mesti kita lihat adalah waktu istirahat yang pendek. Sebenarnya nggak cuman Korea Selatan, Brazil juga pendek, hanya punya 2 hari libur sebelum turun tanding lagi gitu. Tapi Brasil di pertandingan lawan Kamerun menurunkan banyak pemain pelapis. Pelapis kedua. Jadi pemain-pemain intinya segar. Fresh ya. Apalagi Neymar juga udah balik dari cedera kan, udah sembuh tuh ankle-nya tuh. Nah, Korea Selatan di pertandingan terakhir kan pertandingan hidup mati lawan Portugal, harus menang dan menangnya juga susah payah di injury time menit pertama ya. 90+1 lewat Hwang Hee-chan. Nah, jadi selain faktor teknis juga kayak gue lihat memang kecapean sih pemain Korea Selatan sih. Dan lagi-lagi balik sih ke yang kita bahas tadi soal Jepang. Jadi ini turnamen. Jadi kita butuh semacam manajemen di luar lapangan gitu untuk supaya tim ini selalu siap tampil sampai final 7 pertandingan. Dan ini beda kan dengan musim kompetisi gitu yang squad depth-nya bisa lebih banyak daripada tim-tim Piala Dunia. Terus juga kalaupun ada yang absen bisa ngambil dari tim B atau tim youth kan. Nah, di sini kan nggak bisa, pemainnya itu aja dan juga mereka berada di tempat yang sama dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Jadi semuanya harus siap dari fisik, dari tim-tim medis misalnya. Saya nggak tahu, saya belum baca ya recovery seperti apa yang dijalani oleh Korea Selatan, tapi harusnya mereka punya strategi sendiri untuk menyiapkan para pemain itu langsung siap gitu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan itulah kenapa tim-tim elit ini bisa muncul di 8 besar karena mereka sudah ada pengalaman di sini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu itinerary-nya sudah gitu. Sudah terbiasa. Jadi pemain istirahat jam segini dan jam segini gitu. Kemudian ada perawatannya, ada medisnya, ada latihan conditioningnya. Itu kan yang tidak kita lihat di lapangan kan. Betul. Dan ini yang cara memanage tim atau squad secara keseluruhan ini yang saya rasa menjadi faktor kenapa tim-tim elit bisa yang survive di masuk ke 8 besar mayoritasnya. Nah, Korea Selatan sayangnya ya mungkin
Itu Iya. tadi squad depth tidak terlalu banyak, kecapean, recovery tidak cukup, dihantam oleh Brazil yang segar. lebih berpengalaman dan segar. Iya itu gue setuju itu. Mungkin mentalitinya Korea dan Jepang yang penting kita lolos aja dulu, nanti urusan nanti, besok ya kan. Mungkin ada kecenderungan kayak gitu juga. Iya. Jadi tim-tim yang kejutan cuma menyiapkan diri untuk di fase grup. Iya. Setelahnya gimana? Iya, Nggak tahu. pokoknya ajarnya dulu gitu. Iya. Iya. Iya benar. Tapi Sampai ke titik Maroko bisa ya sebenarnya. Maroko bisa. Hebat Maroko. Tapi mungkin emang secara fisik ya Maroko, kita bicara secara geografis mungkin antara Maroko dan Qatar kurang lebih mungkin iklimnya nggak jauh beda. Jadi lebih adaptif lah mereka Dan di Qatar. Maroko mungkin juga. merasa bermain di kandang sendiri kali ya, karena Iya. kan sama-sama Arab kan. Betul, gua di Jadi Basura kayak di komplek gua tadi malam itu ada kali 25 orang Arab yang udah habis selesai nonton Arab Saudi The Iya, Gugur iya. semua ke Maroko. Iya, apapun paspor mereka, tapi setiap negara Jazirah Arab tampil, Iya. mereka dukung gitu ya. Ya lu bayangin ketika match Belgia lawan Serbia barengan sama matchnya Maroko, Belgia Kroasia Belgia Kroasia, sama Maroko Kanada. Maroko Kanada. Nah, Screen cuman satu. Maroko Gue Kanada. niatnya mau nonton Belgia Belgia. Kroasia dong. Tiba-tiba yang nonbar Maroko Kanada. Karena mayoritas. Gue kalah mayoritas. Ya udahlah akhirnya gue balik gua nonton di rumah aja. Ya, itu tadi mungkin yang dipaparkan oleh Bang Harsha ya, kenapa tim-tim Asia kali ini khususnya Korea Selatan dan Jepang harus terhenti di babak 16 besar. Oke, sejauh ini yang menarik dari Piala Dunia yang udah kita lewati nih, apa nih? Bang Sejauh Harsha? ini ya. Dari penyelenggaraan mungkin? Dari penyelenggaraan yang menarik adalah dari ini ya, ada berita bahwa ini adalah Piala Dunia paling aman katanya kan, Paling dari aman. Reuters tuh. Jadi Iya. ada fans cewek yang datang menonton di Piala Dunia dan mengatakan dia nggak dapat catcalling sama sekali selama di Qatar gitu. Jadi Hebat. Coba di Indonesia mungkin udah banyak kali. Nah, terus juga soal keamanan gitu kan, keluar tengah malam misalnya, kan beres pertandingan kan udah tengah malam kan, Iya. tetap aman gitu, nggak Aman. ada masalah apa-apa. Waktu di Brazil kan isunya salah satunya keamanan karena Keamanan. tingkat kriminalitas kan tinggi di Iya, iya. Rio dan Sao Paulo ya. Iya. Ya bahkan ada cerita dari wartawan kita yang meliput juga Iya. kecopetan lah atau dipalak lah gitu. Iya, iya. Ya, dan di Qatar sama sekali tidak ada. Oke. Pulang malam aman, Aman. bahkan kadang-kadang ada yang nawarin untuk dianterin ke tempat penginapan gitu. Tumpangan ya. Ya, dan kita lihat kan banyak itu footage-nya juga di media sosial kan, bahwa penonton yang datang ke stadion itu ditawarin makanan dulu atau minum sama warga Iya. sekitar, warga lokal. Luar biasa, ada bagi-bagi kurma gue lihat Iya, juga. hospitality-nya bagus ternyata. Jadi Iya. tidak semenyeramkan yang dibayangkan sebelumnya. Yang digaung-gaungkan media barat Iya, khususnya kan. betul. Mungkin ada ini juga ya, pengaruh di budaya Arab gitu kan, bahwa tamu itu harus dilayani. Oke, Ini kan iya. sangat-sangat dilayani lah gitu. Jadi secara hospitality sebenarnya bagus ya pelaksanaan Piala Dunia kali ini. Ya, mungkin kita harus tanya juga nanti Bang Hardiman tuh gimana. Oh iya, Bang Hardiman. Siapa pengalamannya di sana. Iya, gue lihat dari story-nya tuh ada penampakan yang menarik juga, tapi gak usah kita bahas. Iya, iya. Oke, sebelum kita lanjut mengenai babak 8 besar atau perempat final, ada satu nama nih, Gonçalo Ramos. Oh. Dia mencetak hat-trick buat Portugal sekaligus mencetak hat-trick pertama di Piala Dunia kali ini ya. Bayangin itu 17 November lalu dia baru main pertama kali buat Portugal 3 hari sebelum kick off Piala Dunia lawan Nigeria. Dia cetak 1 gol, 1 assist. Di pertandingan penyisihan grup dia beberapa kali diturunin gantiin Cristiano Ronaldo menit 88, menit 86, pokoknya roll cameo. Nah, tadi malam dipercaya oleh Fernando Santos jadi starter dari awal dan dibayar dengan hat-trick. Itu luar biasa. Pendapat lo gimana, Bang Harsha? Ya, ini hat-trick dan gol pertamanya ke Swiss itu luar biasa ya. Sudut Dari sempit, Sudut sempit. kencang banget. Kencang banget, dan itu mungkin yang apa ya, yang meruntuhkan mental Swiss. Dan Iya. kalau gue lihat ada terbantu juga dengan dicadangkannya Ronaldo. Iya. Jadi
Portugal bermain lebih enteng, lebih ringan, dan kita lihat tadi malam lebih energik. Ya. Malah bikin gue inget waktu Portugal zaman 96 2000 gitu, yang mereka masih yang terkenal tim yang atraktif, yang menyerang gitu. Eranya Dan Figo Rui Costa ya. Dan ya belakangan kan memang harus diakui nggak kayak gitu kan, semua bola harus diarahkan ke satu orang tertentu gitu. Dan dengan dicadangkannya Ronaldo, ini juga kayak membuat Swiss ini jadi kehilangan pegangan gitu kan. Jadi mungkin mereka udah nyiapin taktik untuk menghambat Ronaldo, tapi ternyata Ronaldo nggak dimainin. Yang dimainin malah Gonzalo Ramos. Dan presurnya Portugal nggak seperti Brasil yang dihadapi Swiss di fase grup. Pressingnya banget, sangat bagus sih. Dan Gonzalo Ramos memetik keuntungan dari taktik Fernando Santos dengan mencadangkan Ronaldo. Ada efek kejutan di sini, dan ya dia juga punya potensi ya menjadi pemain yang bagus. Tapi harus kita lihat juga, seorang pemain bagus itu kan yang konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Jadi sekarang bikin hat-trick. Ya oke, karena semua orang tidak melihat dia, tidak mengantisipasi dia tampil seperti tadi malam melawan Swiss. Nextnya kan pasti ketemu Maroko akan waspada pastinya. Melawan Maroko pasti Maroko sudah tahu kan, ya ini Gonzalo Ramos jadi sudah prepare untuk menghadapinya. Jadi kita bersyukur atas lahirnya munculnya mungkin bintang baru Portugal, Gonzalo Ramos. Tapi Gonzalo Ramos juga masih panjang perjalanannya. Jangan terlalu dibebani ekspektasi terlalu tinggi. Klub besar jangan nawar-nawar dulu lah. Santai, bully kalem bro, ya kan. Ya, jadi ya gue lihat secara historis dia musim lalu itu cadangannya Darwin Núñez di Benfica. Dia pilihan ketiga setelah Núñez, Yaremchuk, baru si Gonzalo Ramos. Musim ini setelah kepergian Núñez barulah dia main starter 11 pertandingan, cetak 9 gol. Akhirnya diumumkan 26 skuad Portugal dia masuk. Main pertama 17 November, 3 hari sebelum kick off Piala Dunia. Sekarang bikin hat-trick. Ini sekaligus juga hat-trick pertama setelah Thomas Kurafi di Piala Dunia 2002 Ceko. Itu terakhir. 2002? 90. Iya, Ceko 90. Fase knockout ya. Fase knockout. Kalau untuk penyisian grup ada close ya 2002. Iya, Cristiano Ronaldo juga pernah kan di lawan Spanyol 2018. 2018 hat-trick. Ya, dia hat-trick. Oke. Iya. Itu jadi pengulangan rekor ini juga sekaligus karma bagi Ronaldo ya. Ketika di Euro 2004 dia gantiin Luis Figo, waktu itu yang masih nomor punggung 7 Luis Figo, Ronaldo sendiri masih CR17. Sekarang gantian nih Gonzalo Ramos. Itu seperti roda ya. Seperti roda. 18 tahun kemudian kayaknya dia di posisi Luis Figo ya. Harus tahu posisi berarti. Gue nonton sih Gonzalo Ramos waktu lawan Ajax Liga Champions musim lalu. Itu mainnya masih di sayap sebenarnya. Karena kan target man-nya musim lalu. Darwin Núñez kan yang Benfica ngalahin Ajax kan. Gonzalo Ramos masih sayap. Iya. Sama si Rafa Silva kan. Tapi Rafa Silva nggak kan dipanggil. Dia nolak, sudah pensiun dia dari timnas Portugal. Iya. Ya ini bahaya nih, Benfica masih gentayangan di 16 besar Liga Champion ya. Chelsea watch out kalau lolos lawan Dortmund nanti. Amin. Oke, itu sedikit review tentang apa hal-hal yang menarik sepanjang pelaksanaan Piala Dunia Qatar. Kita akan bahas kekuatan lengkap 8 besar setelah yang satu ini.